Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah gua mendatangi narasumber untuk bercerita tentang pengalamannya yang di luar nalar, seperti itu. Jadi kenapa gua buat konten seperti ini, karena ketika gua naik gunung atau gua pergi kemana itu, ke pulau atau apa, ada aja yang nanya yang bersangkutan itu tentang horor gitu. Bukan cuma di komentar doang, tapi di teman-teman di rumah gua, gimana lu kemarin naik gunung, ada pengalaman horornya gak? Lu diganggu atau apa gak? Nah, berhubung banyak pertanyaan kayak gitu, mending menurut gua ya gua buat konten kayak gini aja, datangin narasumber. Nah, untuk video pertama kali ini gua kedatangan narasumber, yaitu Mas Ega. Halo Mas Ega, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Video kali ini Mas Ega nih pengen cerita pengalaman pas di mana nih? Gue itu ada pengalaman waktu itu naik gunung ke Gunung Merapi di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Jadi waktu itu ya sama teman-teman SMK lah gue. Oh gitu. Kisi-kisinya gimana nih kisi-kisinya? Merapi itu kan dikenal dengan ya gunung yang cukup menyeramkan ya. Katanya cukup menyeramkan. Ada salah satu spot atau tempat yang memang di situ kalau kita pasang tenda lebih baik jangan. Itu di Pasar Bubrah, kalau kalian tahu nih, para penonton yang suka daki gunung pasti tahu lah. Jadi singkatnya gini Mas, waktu perjalanan gue di Merapi itu ada kejadian yang di luar nalar menurut gue. Di situ gue ngeliat mata yang memang bener-bener merah dan memperhatikan gue ketika gue turun. Nah, buat teman-teman semua pengen tahu keseruannya kayak apa, jangan lupa lu subscribe dulu channel ini, karena gue lagi buat konten ini seling-selingan. Ketika gue nggak naik gunung, gue insya Allah bakal buat konten ini terus. Nggak perlu lama-lama lagi, kita dengerin aja cerita dari Mas Ega. Boleh kita mulai aja. Oke, jadi gue waktu itu naik tuh sama teman-teman SMK. Liburan pas setelah kelulusan UN. Kan liburan tuh. Jadi belum sambil nunggu ijazah dah, pengumuman ijazah. Jadi waktu itu gue naik ke Gunung Merapi. Di situ gue tuh naik berlapan sama teman-teman gue, teman-teman kelasan lah. Jadi gue waktu itu pagi di base camp Via Selo. Di situ kisaran jam 6-an lah. Jam 6. Gue pas waktu naik itu semua aman-aman aja ya. Dari shelter 1, shelter 2, di shelter 3 itu kita masih enjoy, nikmatin karena kan pagi kan. Ya ngerokok, sambil ngerokok gitu. Nah terus dari shelter 3 naiklah lagi ke pos 1. Temen gua ngajakin buat makan. Cuma teman-teman yang lain bilang jangan makan di sini, nanti aja di pos Bubrah. Tempatnya lebih enak buat break, buat istirahat karena lebih lapang kan. Usulan temen gua itu akhirnya kita semua lanjut berangkat lagi. Itu jam-jam berapa ya? Jam 10-an deh, jam 10, jam 9-an gue lupa. Pas di Watu Gajah, kita di situ berlapan, break lagi, ngerokok segala macem, ngobrol-ngobrol, ya masih belum menemukan apapun lah gitu, ya masih enjoy aja, masih nikmat gitu. Selesai kita istirahat dari Watu Gajah, jalanan lagi kita ke Pasar Bubrah. Nah di sini di Pasar Bubrah tuh gue lumayan lama buat istirahat gitu kan, kayak makan, masak mie, goreng nugget, sosis, bakso gitu-gitulah. Kita makan, kita buka tenda, kita break, santai-santai ngerokok, lama lah, itu cukup lama. Nah, terus temen gue ngomong si Yuda, kita jangan terlalu nyantai banget ya, takutnya nggak kekejar ke puncak, soalnya kan kita tektok.
Oh, lu mau tektok. Tektok. Tapi lu ngecamp tadi di mana? Pasar Bubra. Maksudnya istirahat. Oh, istirahat aja. Nggak buka camp. Cuma buka apa? Matras. Buat makan, buat ya. makan. Okay. Selesai dari Pasar Bubra, kita selesai makan, langsung gas naik. Nah, udah nih, nyampe tuh di persimpangan kan, ya kan, di kawah mati. Kita langsung naik ke puncak. Kita ngejar waktu juga, jadi bener-bener Merapi tuh digas dalam sehari, bener-bener digas dalam sehari. Akhirnya tuh nyampe di puncak tuh sekitar jam 2-an deh. Iya, jam 2-an. Selesailah kita di puncak, foto-foto segala macem. Akhirnya kita turun ke bawah karena ngejar waktu kan, udah jam segitu. Nah, terus dari Pasar Bubra turun lagi ke pos 2, istirahatlah di pos 2. Nah, di pos 2 ini gua tuh udah ngerasa hawa udah nggak enak gitu, karena udah semakin sore kan. Nyampe di pos 2 udah sekitar jam-jam 5, setengah 5-an lah, karena itu bener-bener di-push buat turun. Karena kita nggak mau sampai ngecamp di Merapi, jadi bener-bener udah di-push aja, kita nge-push buat tektok gitu kan. Udah dari pos 2 kita turun ke pos 1. Di pos 1 teman gue bilang, kita istirahat dulu yuk, badan udah makin gak enak. Si Amri bilang, kalau misalkan kita ngecamp aja gimana ya, toh kita kan juga kan bawa tenda gitu kan. Ya si teman gue sih udah nih ngebilangin gitu, jangan ngecamp, kita kan sini kan nyata emang buat tektok aja, kita ngejar waktu juga gitu kan. Karena waktu itu salahnya teman gue tuh udah terlanjur beli tiket duluan, jadi kalau misalkan kita undur ya kita rugi di tiket kan, di tiket bis waktu itu. Di pos 1 gue pribadi ngerasain yang di luar nalar pada saat itu. Jadi gue itu kan urutan ke urutan keempat apa kelima ya? Iya, kelima. Urutan kelima. Jadi 3 masih di belakang gue. Cuma ketika gue turun itu gue ngerasa kok ada yang merhatiin di sebelah kiri gue. Jadi kan kalau misalkan kita ngelihat pandangan ke depan, kita masih bisa ngelihat di yang di sini kita nih, di ujung mata. Iya, di ujung mata lah, namanya di ujung mata. Di kanan kiri kita ini pojok gitu. Ada apa ya? Gue bilang gitu kan. Perasaan gue nggak ngelakuin hal-hal yang ngebuat mereka jadi keganggu gitu kan. Kan kalau memang di gunung itu kita sopan lah gitu kan. Jadi menghormati yang ada di situ gitu kan. Bukan dalam artian kita tunduk sama dia, enggak, cuma ya kita menghormati aja gitu. Dari pos 1 itu gue udah bener-bener badan gue udah nggak enak, badan gue capek, dan setiap gue turun, gue fokus buat turun itu bener-bener gimana sih, yang namanya diliatin pasti terasa dong, ya kan. Tapi ketika gue nengok pertama nggak ada gitu kan, kayak biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Turun lagi, gue berasa diliatin lagi tuh. Di situ gue langsung kayak, wah kayaknya ada yang nggak beres nih, ya kan. Kayaknya emang bener-bener kita tuh ya diliatin gitu sama makhluk di situ. Gue di situ nggak berpikiran kalau ada macan, kalau ada babi atau apa, karena gue ngerasa ini beda, bukan hewan gitu. Oh, bukan hewan? Iya, yang gue rasain tuh bukan hewan. Bentuk apa kalau gue tahu? Jadi pas gue ketika nengok pertama gue nggak ngeliat bentuknya, nengok kedua gue juga nggak ngeliat bentuknya. Nah pas udah mau nyampe di shelter 2 itu udah menjelang maghrib. Jadi udah menjelang maghrib. Di situ gue langsung pas gue nengok gitu kan, wah anjing nih gede, terus ya kalau bisa dibilang kayak berbulu sih. Yang gue lihat itu matanya dia tuh bener-bener nyala, terus ngeliat ke gue tuh kayak melotot gitu loh. Itu yang bener-bener ngebuat gue langsung anjir, wah nggak beres, udah bener kan. Cuma di situ kan dulu kan gue berpikir kalau misalkan gue ngelihat ada hal-hal apa yang di luar nalar, ya gue nggak akan ngucap ke teman-teman yang lain karena gue takut mereka jadi nular nih, takutnya nih. Itu yang gue hindarin gitu kan. Jadi bener-bener gue keep sendiri. Gue cuma bilang ke yang lain, GC turun, pokoknya kalau capek tahan, kita harus tetap turun, gue bilang gitu. Kita sampai di base camp tuh jam-jam 7:30 lah.
nyampe di base camp jam 7:30, 8. Terus temen gua ada namanya Yuda, dia itu sama kayak gua, peka terhadap hal-hal yang di luar nalar, yang sensitif gitu. Si Yuda langsung bilang ke gua kan, itu akhirnya anak-anak udah nyampe di base camp Selo, kita istirahat semuanya sambil ngobrol gitu kan, ngerokok, ngopi. Si Yuda ngomong gini, Gar, gua kayaknya tahu deh apa yang lu rasain tadi ketika lu di pos 1 gitu. Terus gua langsung nangkep, iya Yud, gua ngerasain ada yang ngeliatin gitu kan. Nengok pertama ya nggak ada, nengok kedua nggak ada, nengok ketiga gue bener-bener ngeliat wujudnya tuh ya gede, terus matanya yang merah gitu kan. Itu bener-bener melototin gue bilang gitu kan. Nah, terus si Yuda langsung ngomong, iya Gar, gue juga ngeliat, cuma dia nggak fokus ke gue tapi lebih fokus ke elu. Itu yang ngebuat gue jadi anjir, ternyata bener dong apa yang gue lihat gitu. Ternyata ya ada teman gue satu lagi yang bisa ngeliat gitu kan, si Yuda itu. Cerita horor gue di gunung sih yang menurut gue mencekam sih itu ya. Begitulah cerita Mas Ega, pengalaman yang di luar nalar untuk di gunung ya. Tapi abis ini Mas Ega tuh mau cerita yang dimana dia mengalami kejadian-kejadian di luar nalar itu bukan yang di gunung. Waktu itu gue pernah ngalamin di rumah sendiri, gue diganggu di rumah gue sendiri. Kejadiannya itu ketika gue lagi boker. Gue tuh boker tuh sering di atas jam 12. Gue sering banget boker di atas jam 12. Jadi waktu itu gue boker, dan gue boker itu selalu bawa handphone dan sambil ngerokok. Di depan rumah itu ada bokap sama om gue, dan nyokap gue itu lagi tidur pada saat itu. Nah, udahlah, akhirnya gue boker, gue nyalain air. Ya kan, gue nyalain air. Lagi asik-asik nih boker nih sambil main handphone nih, scroll sosmed nih, ya kan. Nggak lama tiba-tiba gue diketok. Gue sautin dong, Bun. Cuma kok nggak nyaut ya. Di situ gue langsung kayak, waduh, apaan nih gitu. Cuma gue masih berpikir positif, gitu kan. Lanjut lagi nih, gue nyekrol handphone sambil main nyekrol handphone sambil ngerokok. Diketok lagi lah gue kedua kalinya. Gue ngegas dong langsung. Lu ngapain sih gangguin gue lagi boker? Gue gas. Pada saat itu gue gas. Udahlah, di situ gue udah spanung. Wah, ini mah nggak beres, gue bilang gitu kan. Tapi gue masih tetap main handphone sambil rokok. Diketok lagi yang ketiga kalinya. Langsung gue telepon bokap. Ya, di mana? Gue bilang gitu kan. Cepetan ke dapur. Aku diketok, gue bilang gitu kan. Gue buru-buru cebok, gue keluar lah dari kamar mandi. Bokap gue udah ada. Kenapa mas? Nah, gue ngomong, ya aku diketok tadi ya, lagi boker, gue bilang gitu kan. Bokap gue marah. Bokap gue tuh modelannya tuh kalau misalkan ada keluarga yang disenggol sama hal-hal yang kayak gituan, pasti dia marah. Kayak langsung ngomong, lu boleh tinggal di sini, tapi lu jangan ganggu keluarga gue. Dan gue kan juga gak pernah ganggu lu. Tapi ngomong ke arah kamar mandi. Gitu. Nah terus bokap ngambil sapu lidi. Kalau orang Jawa tuh kan pasti identik suka ada sapu lidi di kamar ya. Ya logikanya kan buat bersihin yang ngeres-ngeres lah, di spray di kasur gitu kan. Cuma kalau di Jawa tuh ya ibaratnya kayak gue mau tidur, lu awas jangan ada di sini. Di seblak gitu, nah di seblak-seblakin lah bahasa ininya. Bokap nyeblak-nyeblakin gudang. Jadi kayak ngebet-ngebetin gudang itu. Gudang tuh? Iya, jadi gue nggak tahu tuh gunanya tuh apa, manfaatnya tuh apa gitu. Dengan sapu lidi itu gue masih nggak ngerti gitu kan. Akhirnya bokap
nyuruh gue untuk yaudah mas masuk kamar istirahat gitu. Wudhu dulu gue waktu itu. Gue wudhu, akhirnya gue wudhu, gue bersihin diri gue dengan wudhu, akhirnya gue tidur. Yang gokilnya bokap lu marah-marah ya? Iya, itu kejadian pertama gue di rumah. Ada kejadian satu lagi, dan itu yang menurut gue nggak masuk akal banget. Keluarga gue itu kan sering ngelakuin yasinan untuk keluarga besar gitu kan. Kayak di setiap malam Jumat atau malam Sabtu atau malam Minggu ngambil waktunya. Karena ya lebih senggang aja gitu kan. Di rumah lu? Di rumah gua. Seringnya di rumah gua. Yasinan itu dimulai setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya bareng di rumah baru yasinan. Nah terus setelah yasinan biasa dong kayak kita ngumpul-ngumpul keluarga gitu kan, ngobrol-ngobrol. Gua tuh disuruh sama om gua untuk ngambil teh karena tehnya habis gitu kan. Om gua ngomong, "Gah, tolong dong ambilin teh di belakang gitu nih buat saudara gua satu lagi sama buat om gua satu lagi." Akhirnya udahlah gua ambilin. Gua ngambil ke belakang. Jadi posisi tehnya itu kalau gua jongkok otomatis gua ngeliat ke gudang gitu. Jadi ini tehnya di depan gudang, di depan ruangan gudang. Dan ini gudangnya gitu. Gua ngambil teh nih, posisinya gua jongkok. Sambil megangin gelas. Gelas pertama aman. Ya, gue masih belum ngerasain apa-apa. Pas gelas kedua, udah tuh gue tuang. Nah, pas gue berdiri, otomatis kan gue kan ngetek gitu loh. Ya, gue berdiri dari jongkok, pasti kita kan ngeliat ke depan dong. Itu gue ngeliat taringnya ke bawah, ngelebihin dagu. Panjangnya terus sama ke atas. Kupingnya agak caplang, matanya bener-bener merah. Dan bulunya itu ngelebihin ijuk lah, tebel lah. Dan itu bener-bener detail dan gue ngerasa itu tuh lama banget. Sedetail itu lo ngeliat? Dan gue nggak bisa dan gue tuh nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi ya bener-bener gue posisi jongkok, gue cuma megang gini. Itu bener-bener, itu sebenarnya teh panas pak, ya kan? Lu tahu kan dari termos yang kayak buat teh di hajatan-hajatan gitu kan, bulat gitu kan, itu kan nahan panas kan lumayan lama kan. Nah, gue di situ cuma berpikir bahwa ya Allah, aku pengen kabur gimana ya, gitu loh. Gak lama om gue langsung manggil, "Gah, kamu ngapain lama banget di situ?" Refleks gue langsung dek, kayak kelepas dari belenggu, ngerti nggak lo? Kayak ngerasa lega gitu. Dan gue berdiri, gue nengok, "Kamu kenapa gitu? Kamu ngeliat apa?" Om gue langsung nanya gitu. Kamu ngeliat apa? Iya. Pas gue langsung merinding. Om gue ketika selesai ngomong kamu ngeliat apa, dia langsung nengok kiri. "Oh, kamu jadi yang ngeliatin wujudnya keponakan saya." Pas gue nengok nggak ada apa-apa. Cuma om gue ngomong kayak gitu aja. Tapi yang lu lihat di depan itu di gudang udah nggak ada? Udah nggak ada. Tapi om gue langsung ngomong kayak gitu. Nengok ke kiri. Nengok ke kiri gitu. Dia langsung nengok ke kiri. Jadi ini gudang. Di sini tempat tehnya, om gua kan masuk pintu gitu, dia langsung nengok ke kiri gitu. "Oh, jadi kamu." Panggil ayah sama Pak D. Padahal gua ke depan dong bawa teh. Ya tadi gua refleks ngomong kencang gitu kan. Itu kan lagi kumpul keluarga pak, pasti jadi semuanya tahu kan. "Ya tadi aku ngeliat ini nih di gudang," gua bilang. Terus Pak D gua sama ayah gua langsung ke belakang. Gua ditenangin sama om gua, Om Omen. Lu tau Om Omen kan? Tahu mukanya kan? Gue ditanya sama dia ya, om gue cuma ngomong mungkin itu cuma mau perkenalan aja sama kamu gitu kan, makanya kamu diliatin wujudnya sama dia gitu. Di situ gue langsung bener-bener nggak pulang 3 hari ke rumah. Gue nginep di tempat tante gue karena gue langsung jadi setakut itu dan sejiper itu. Trauma lu ya? Iya, jadi Takut? Iya, jadi gue kalau misalkan ke kamar mandi lagi, takut kalau ntar nongol lagi gimana ya. Jadi setelah 3 hari gue nginep di tempat tante gue ke kamar mandi itu gue nggak pernah mau nengok ke gudang. Gue buka pintu kamar mandi itu, gue buka pintu kamar mandi otomatis gue langsung liat ke gudang karena ini kamar mandi gue, ini gudang gue. Jadi kalau buka pintu otomatis langsung liat ke gudang kan. Iya. Itu gue nggak mau. Jadi ketika gue buka pintu kamar mandi, gue nunduk, gue jalan langsung gue belok gitu, langsung belok ke arah ruang tengah. Dan ada satu hal unik juga
di gudang gua itu ketika dipasang lampu nggak nyampe seminggu putus. Nggak nyampe seminggu putus. Nggak nyampe seminggu putus. Pasti selalu putus. Dipasang nih lampu putih, nggak nyampe seminggu. Dia tuh nggak konslet, nggak bocor. Dicek kan pakai apa sih namanya? Tes pen. Tes pen listriknya bagus, maksudnya ya nyambung lah gitu kan. Ada aliran listriknya gitu. Cuma gue nggak ngerti sampai sekarang kenapa gitu. Setiap dipasang lampu putih putus nggak nyampe seminggu, pasang lagi nih putus nggak nyampe seminggu. Nah akhirnya bokap gue pasang pakai lampu warna kuning. Yang 5 watt. Iya, yang kayak buat lampu di kandang ayam, ya kan? Itu putus juga. Kan ada tuh. Putus juga? Iya, kan ada kan kalau misalkan orang-orang tuh bilang kalau misalkan buat gudang mah nggak usah terlalu keterangan gitu. Iya. Pakai lampu yang agak-agak redup aja, yang penting ada cahaya. Tetap putus. Sampai detik ini Aneh gudang banget. gua nggak pernah yang namanya pakai lampu. Aneh banget. Ini nih yang menurut gua berbagi pengalaman, berbagi cerita, pengalaman narasumber yang menurut gua kok bisa gitu, kok bisa yang di luar nalar lah, batas kemampuan nalar manusia gitu. Memang dibilang aneh mah aneh gitu kan, dibilang nggak percaya, tapi ini kan kejadian. Iya. Nah inilah makanya kita sharing, kita berbagi cerita gitu, cuman buat berbagi aja gitu kan. Ya, ya cerita kisah horor kita lah gimana Iya. gitu. Nah jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat Mas Ega yang udah menyempatkan waktunya untuk bercerita di sini sama teman-teman Respect, semua. respect. Nanti next kalau ada waktu lagi kita Siap. ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Nah segitu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.